Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut dari materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Nurul Sucia Zahra dengan NIM Q1A11953 dan Rubiali saya sendiri dengan NIM Q1A11913. Kelas ITPA 2019. Di sini kami akan menjelaskan tentang review penggunaan kemasan plastik pada produk komersial dan review pro dan kontra kemasan biodegradable. Pendahuluan, teknologi pengemasan makanan telah berkembang sedemikian pesat seiring dengan kecenderungan masyarakat dalam memenuhi selera gaya hidup dan kebutuhannya. Kemasan biodegradable, kemasan produk yang dapat terdegradasi atau terurai secara kimiawi atau biologis yang dapat terurai secara alamiah. Biodegradable berarti dapat terurai oleh mikroorganisme. Kemasan plastik mempunyai beberapa keunggulan, yaitu sifatnya kuat tetapi ringan, inert, tidak karatan, dan bersifat termoplastik, serta dapat diberi warna. Kelemahan bahan kemasan plastik ini yaitu adanya sifat-sifat monomer dan molekul kecil lain yang terkandung dalam plastik yang dapat melakukan migrasi ke dalam bahan makanan yang dikemas. Pembahasan penggunaan kemasan plastik pada produk komersial. Yang pertama, susu. Susu dengan kemasan kotak. Susu dengan kemasan kotak memiliki kelebihan, yaitu memiliki lapisan aseptik yang terdiri dari 6 lapisan karton yang terdiri dari lapisan aluminium foil, polietilen, plastis, serta lapisan pelindung khusus dari paparan sinar ultraviolet, udara, serta bakteri yang kemungkinan besar akan menurunkan kualitas susu. Bahkan bisa merusaknya, dan juga kemasan ini membuat susu bisa tahan lebih lama serta dengan harga yang terjangkau. Susu dengan kemasan kotak memiliki kekurangan, yaitu belum terdapat ukuran yang lebih besar, kemasannya kurang menarik, serta kurang segar jika disajikan tidak dingin. Susu dengan kemasan botol plastik. Susu dengan kemasan botol plastik memiliki kelebihan, yaitu ringan. Dengan kemasan botol mudah untuk dibawa kemana-mana. Dengan bobotnya yang ringan, tidak hanya itu, namun botol plastik juga tidak mudah rusak saat digunakan, sehingga bisa lebih awet dan tahan lama. Yang kedua, tersedia dalam berbagai ukuran. Tersedia dalam berbagai ukuran yang bisa dipilih sendiri dengan kebutuhan. Ada yang berukuran kecil, sedang, atau bahkan ukuran yang besar sekalipun. Harga terjangkau. Bahkan dari plastik juga menawarkan harga yang hemat kantong. Susu dengan kemasan botol plastik memiliki kekurangan, yaitu meningkatkan pencemaran lingkungan, bahan plastik sulit terurai di dalam, serta mudah terbakar. Perbandingan terhadap kelebihan susu dengan kemasan kotak dan botol plastik, yaitu susu dengan kemasan kotak memiliki kelebihan diantaranya, dengan kemasan ini dapat melindungi susu dari paparan langsung ultraviolet, bakteri, serta udara yang dapat menurunkan kualitas produk. Sedangkan susu dengan kemasan botol plastik diantaranya, kemasan ini ringan, tersedia dalam berbagai ukuran, serta dengan harga yang terjangkau. Perbandingan terhadap kekurangan susu dengan kemasan kotak dan botol plastik, yaitu susu dengan kemasan kotak memiliki kekurangan, diantaranya kemasan ini belum terdapat dalam ukuran yang lebih besar, kurang menarik, serta kurang segar jika disajikan tidak dingin. Sedangkan susu dengan kemasan botol plastik memiliki beberapa kekurangan, diantaranya kemasan ini dapat meningkatkan pencemaran lingkungan, sulit terurai, serta mudah terbakar. Yang kedua, keripik. Keripik dengan kemasan plastik memiliki kelebihan, yaitu tahan cuaca panas dan dingin. Cuaca bisa memberikan pengaruh yang buruk terhadap makanan ringan yang dijual. Namun, dengan adanya kemasan plastik dapat membantu mempertahankan rasa asli
dan juga kualitas dari makanan yang diproduksi. Tidak hanya itu, kemasan dari plastik juga dapat digunakan untuk melindungi produk makanan dari debu hingga kotoran jalanan. Yang kedua mudah dibentuk. Plastik juga memiliki sifat yang fleksibel atau mudah dibentuk sehingga menguntungkan bagi para produsen. Yang ketiga, tidak mudah rusak. Dengan menggunakan kemasan plastik, kemasan juga bisa lebih awet digunakan dalam jangka waktu yang lama. Keripik juga akan terbungkus secara rapi dengan isi yang tidak mudah rusak, dengan tampilan yang rapi dan jauh dari kesan rusak. Hal ini juga akan meningkatkan minat pelanggan dalam melakukan pembelian. Yang keempat, berbobot ringan. Plastik memiliki bobot yang lebih ringan dibandingkan dengan banyak bahan kemasan yang lain. Dengan bobotnya yang ringan, hal ini mempermudah pendistribusian sekaligus penyimpanannya. Keripik dengan kemasan plastik memiliki beberapa kekurangan, yaitu tidak tahan panas. Kemasan ini tidak tahan oleh panas. Plastik juga harus membutuhkan beberapa puluhan tahun, bahkan ratusan tahun untuk bisa terurai secara alami. Yang ketiga, mie instan. Mie instan dengan kemasan plastik memiliki beberapa kelebihan, yaitu ringan, mudah dibentuk, bisa dicetak dengan tinta, harga terjangkau, pelindung dari udara dan debu, serta tahan lama. Mie instan dengan kemasan plastik memiliki kekurangan, yaitu susah terurai dan mudah terbakar. Yang keempat, teh dengan kemasan kotak memiliki kelebihan, yaitu lebih steril di dalam pengepakan produk, bahan baku yang digunakan lebih fresh, menggunakan teknologi yang lebih canggih dengan sistem robot. Teh dengan kemasan kotak memiliki kekurangan, yaitu belum terdapat dalam ukuran yang lebih besar, kurang segar jika disajikan tidak dingin. Teh dengan kemasan botol plastik. Teh dengan kemasan botol plastik memiliki beberapa kelebihan, yaitu transparan, kuat tahan terhadap minyak dan gas sehingga meminimalisir terjadinya perubahan aroma, rasa, dan kontaminan lainnya, serta lebih praktis dan juga dapat ditutup lagi. Teh dengan kemasan botol plastik memiliki beberapa kekurangan, yaitu sukar terurai, mudah terbakar, serta kurang segar jika disajikan tidak dingin. Yang kelima, kecap manis. Kecap dengan kemasan plastik. Kecap dengan kemasan plastik memiliki kelebihan, yaitu memiliki daya tahan yang lebih lama. Kemasan dengan bahan plastik ini tidak akan mudah pecah dan cenderung lebih kokoh. Yang kedua, lebih awet. Maksudnya tidak mudah mengalami kerusakan. Yang ketiga, ringan dan penyimpanannya mudah. Kemasan dengan bahan plastik ini mudah disimpan dimanapun. Yang keempat, tahan pada suhu panas dan dingin. Kemasan plastik juga membantu menjaga produk dari cahaya, debu, serta bau. Kecap dengan kemasan plastik memiliki beberapa kekurangan, yaitu sukar terurai, berpotensi mencemari lingkungan, serta mengandung bahan kimia. Kecap dengan kemasan botol plastik. Kecap dengan kemasan botol plastik memiliki beberapa kelebihan, yaitu lebih praktis, transparan, terdapat berbagai macam ukuran kecil, bahkan ada yang lebih besar. Kecap dengan kemasan botol plastik memiliki beberapa kekurangan, yaitu
mudah terbakar, serta sukar terurai. Perbandingan terhadap kelebihan dan kekurangan antara kemasan kecap kotak dan botol plastik, yaitu kemasan kotak memiliki beberapa kelebihan, diantaranya memiliki daya tahan yang lebih lama, tahan pada suhu panas dan dingin, lebih awet, serta ringan dan penyimpanannya mudah. Sedangkan kelebihan kemasan botol plastik ini yaitu lebih praktis, transparan, serta terdapat dalam berbagai macam ukuran. Perbandingan kekurangan antara kemasan kecap plastik dan botol plastik, yaitu kemasan plastik memiliki beberapa kekurangan, diantaranya sukar terurai, berpotensi mencemari lingkungan, dan mengandung bahan kimia. Sedangkan kekurangan kecap dengan kemasan botol plastik diantaranya mudah terbakar, serta sukar terurai. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, desain kemasan. Berikut adalah contoh gambar desain yang akan digunakan pada produk kue kering. Pelabelan. Menurut BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan, setiap keterangan mengenai pangan dalam bentuk tulisan yang disertakan pada pangan dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan dengan mencantumkan nama produk, daftar bahan atau komposisi, berat isi atau isi bersih, nama dan alamat IRTP, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa, kode produksi, dan nomor PIRT. Hasil ukur dikatakan lengkap apabila penulisan keterangan sekurang-kurangnya mengenai yang dituliskan di atas maka dikatakan tidak lengkap. Material yang digunakan dalam bahan untuk box makanan adalah ivory paper karena sifatnya yang aman dari bahan kimia. Saat terkena panas pun, jenis kertas satu ini termasuk aman karena tidak beracun. Makanan di dalamnya pun masih aman dikonsumsi. Selain itu, jenis kertas ini tidak mudah rusak. Oleh karena itu, kertas ivory dilapisi dengan laminasi yang aman. Limbah kertas ini pun dapat dengan mudah didaur ulang dan ramah lingkungan. Kertas ivory telah lulus uji standar food grade. Review pro dan kontra kemasan biodegradable. Pro. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Meilina Rahayu Utami, Latifa, dan Nuni Widiarti, Universitas Semarang, Indonesia, plastik biodegradable memiliki keunggulan dibanding plastik sintetis yang terbuat dari minyak bumi, yaitu dalam hal lama waktu degradasinya. Hasil penelitian plastik biodegradable membutuhkan waktu terurai selama 44 hari 6 jam. Kontra, berdasarkan penelitian yang dilakukan Imogen Naper dan Richard Thompson di University of Plymouth, Inggris, plastik biodegradable tidak terurai selama 3 tahun. Dibiarkan di alam bahkan masih utuh seperti sedia kala. Naper dan Thompson meletakkan 4 jenis plastik, yaitu compostable, biodegradable, exodegradable, dan plastik politen konvensional. Pada 3 kondisi, dikubur di tanah, dibiarkan di udara terbuka, dan ditenggelamkan di lautan. Semua plastik masih utuh seperti sedia kala dan jangka waktu yang dibutuhkan adalah 3 tahun setelah pertama kali penelitian dilakukan. Itulah paparan dari materi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.